Pode beber, camarada. Pode beber. Você vai morar na IML, você tá abusando em mim, tamo de olho com F. Ensinando você cresce, vai morar na IML, você tá abusando em mim, tamo de olho com F. Ensinando você cresce, fazer tiro na cara da bitch, foda-se essa bitch. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 64537 akan mempresentasikan materi mengenai korupsi. Melawan korupsi demi masa depan yang lebih baik. Korupsi adalah salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh banyak negara di seluruh dunia. Praktik ini tidak hanya merusak integritas sistem pemerintahan, tetapi juga menghambat perkembangan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, upaya anti korupsi menjadi sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang adil dan transparan. Di slide ini menjelaskan tentang pentingnya gerakan anti korupsi. Korupsi dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari suap, penyalahgunaan wewenang, hingga penipuan di sektor publik dan swasta. Berikut merupakan contoh dampak dari korupsi yang sangat dirugikan. Yang pertama ada kerugian ekonomi. Korupsi mengalihkan dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Hal ini menyebabkan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya, yang pada akhirnya meningkatkan kemiskinan. Yang kedua, ada menurunnya kepercayaan publik. Ketika masyarakat melihat bahwa korupsi merajalela, kepercayaan mereka terhadap pemerintah dan institusi publik akan menurun. Hal ini dapat menyebabkan apatisme dan kurangnya partisipasi dalam proses demokrasi. Dan yang terakhir, terdapat meningkatnya ketidakstabilan sosial. Korupsi dapat memicu ketegangan sosial dan konflik, terutama ketika kelompok tertentu merasa dirugikan oleh praktik korupsi yang dilakukan oleh elit politik atau bisnis. Dan berikutnya adalah langkah-langkah memerangi korupsi. Untuk mengatasi masalah korupsi, berbagai langkah dapat diambil oleh individu, masyarakat, dan pemerintah. Beberapa strategi yang efektif meliputi satu dari pendidikan dan kesadaran. Di sini meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak dari korupsi dan pentingnya integritas. Program pendidikan yang menekankan nilai-nilai etika dan moral dapat membantu membentuk generasi yang lebih sadar akan isu ini. Dan yang kedua, transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah harus berkomitmen untuk menetapkan kebijakan yang transparan dan akuntabel. Ini termasuk pengawasan yang ketat terhadap penggunaan anggaran publik dan pelaporan yang jelas mengenai proyek-proyek pemerintah. Ketiga, penguatan hukum. Menguatkan lembaga penegak hukum untuk menangani kasus korupsi secara tegas. Dan keempat, partisipasi masyarakat. Mendorong masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan kebijakan publik dan program pemerintah. Dengan partisipasi aktif, masyarakat dapat berperan sebagai kontrol sosial yang efektif. Kelima, kerjasama internasional. Korupsi seringkali bersifat lintas batas. Oleh karena itu, kerjasama antar negara untuk memberantas praktik korupsi dan pengembalian aset yang diperoleh secara ilegal sangat penting. Pencegahan korupsi di bidang politik dalam PKB. 1. Tahapan penyebaran nilai dan penguatan kode etik. 2. Penguatan jenjang kaderisasi dan rekrutmen. 3. Praktik dan penguatan demokrasi internal. 1. Tahapan penyebaran nilai dan penguatan kode etik. Kode etik partai politik adalah instrumen prinsip-prinsip etika yang berfungsi sebagai landasan filosofis atau etis untuk mengatur perilaku dan norma-norma etika organisasi dan kader partai politik, baik secara kolektif maupun individu, tentang masalah wajib, larangan, pantas, dan tidak pantas. 2. Penguatan jenjang kaderisasi dan rekrutmen. Tahap penyebaran nilai value infusion terkait kaderisasi dan rekrutmen di PKB. Dimulai dari rumusan mekanisme yang termasuk dalam AD atau ART dan peraturan partai. Sedari awal mekanisme ini disampaikan kepada anggota baru, mulai dari tahapan hingga jenjang kaderisasi.
Berikutnya, mekanisme ini secara rutin dan reguler diadakan, yakni kaderisasi dari tingkat pengurus pusat hingga daerah. Dengan kata lain, pembiasaan panduan kaderisasi dan rekrutmen tersebut dijalankan secara berjenjang dan bertahap. 3. Praktik dan penguatan demokrasi internal. Mekanisme ini mulai dari hak dan kewajiban anggota, bentuk keterlibatan anggota dalam musyawarah dan rapat, hingga kesempatan menduduki posisi struktural. Mekanisme ini selalu disosialisasikan dan dipraktikkan dalam PKB. Di titik inilah penyebaran nilai value infusion dan tindakan rutinitas nilai, behavioral routinization sebagaimana dalam teori O'Donnell dapat diketahui. Selain itu, dalam rumusan SIPP disebutkan bahwa pelembagaan demokrasi internal mensyaratkan partisipasi seluruh anggota, kader, dan pengurus partai politik dalam musyawarah atau rapat yang merencanakan perubahan kepengurusan secara berkala sesuai dengan peraturan partai politik. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Melawan korupsi adalah tanggung jawab bersama. Dengan meningkatkan kesadaran, menerapkan kebijakan yang transparan, dan menguatkan lembaga penegak hukum, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Upaya anti korupsi bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Jika kita bersatu dan berkomitmen untuk melawan korupsi, masa depan yang lebih baik dan lebih bersih dari praktik korupsi bukanlah hal yang mustahil. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.